Saya akan menjelaskan tentang metode penilaian risiko. Apa itu risiko? Menurut definisi di ISO 31000, risiko adalah efek ketidakpastian terhadap tujuan organisasi, bisa negatif berupa ancaman maupun positif berupa peluang. Cara menilai risiko itu dengan risiko sama dengan kemungkinan atau P dikali dampak atau I. Semakin tinggi kemungkinan dan dampaknya, maka semakin kritis juga risiko tersebut. Kemungkinan itu adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang mempengaruhi tujuan organisasi. Dan dampak itu adalah konsekuensi yang ditimbulkan jika peristiwa benar-benar terjadi. Cara mengidentifikasi resiko, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Di sini ada 6. Yang pertama itu brainstorming. Brainstorming itu adalah melakukan diskusi kelompok terstruktur dari berbagai perspektif. Jadi tidak hanya dari satu departemen, biasanya brainstorming ini akan mengumpulkan beberapa departemen ataupun beberapa manajemen sehingga mendapatkan point of view dari berbagai departemen. Yang kemudian Delphi teknik yaitu pendapat ahli secara anonim atau iteratif. Yang ketiga wawancara atau interview, tanya jawab dengan pihak yang berpengalaman. Yang keempat menggunakan SWOT analisis, strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang kelima analisis checklist, yaitu menggunakan daftar risiko terdokumentasi. Yang keenam diagram alir atau flowchart, jadi memetakan titik-titik risiko dalam proses tersebut. Metode penilaian risiko kuantitatif. Jadi untuk cara menilainya itu bisa menggunakan risk metric. Risk metric adalah alat paling umum digunakan untuk penilaian risiko kualitatif. Risiko dievaluasi berdasarkan dua dimensi, kemungkinan dan dampaknya. Jadi di bawah ini ada contoh skala penilaian risiko kualitatif. Jika dia levelnya 1, sangat rendah, itu kemungkinannya hampir tidak mungkin terjadi atau di bawah 5%. Dampaknya sangat kecil. Tetapi jika dia berada di level 5, yaitu level sangat tinggi, kemungkinannya itu hampir terjadi sebesar 75%. Dampaknya sangat besar yang dihasilkan. Ini adalah contoh risk metric 5x5, yaitu di sini kalian bisa lihat dampaknya dari sangat rendah sampai ke sangat tinggi, kemudian kemungkinannya dari sangat rendah hingga ke sangat tinggi. Ada 4 komponen warna. Warna hijau menandakan dia rendah, warna kuning menandakan resiko sedang, warna orange menandakan resiko tinggi, dan warna merah menandakan resiko sangat tinggi. Yang kedua, itu analisis FMEA, Failure Mode Effect Analysis. FMEA adalah metode kualitatif yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kegagalan dalam proses, produk, ataupun sistem. Setiap kegagalan dinilai berdasarkan 3 kriteria. Severity, yaitu seberapa parah dampak kegagalannya. Kemudian occurrence, seberapa sering kegagalan terjadi. Yang ketiga itu detection, seberapa mudah kegagalan terdeteksi. Nah, dari ketiga kriteria ini kita bisa menentukan risk priority number-nya atau RPN dengan mengalihkan severity, occurrence, dan detection. Semakin tinggi nilai RPN, semakin tinggi juga prioritas perbaikannya. Kemudian kita ke metode penilaian risiko kuantitatif. Risiko kuantitatif bisa dinilai berdasarkan 4 aspek. Yang pertama itu kita bisa menggunakan expected monetary value. Jadi kita melihat value keuangan yang dikeluarkan dari dampak finansial tersebut. Contohnya di sini probability kemungkinan terjadinya berapa persen, kemudian dikalikan dampak finansialnya, sehingga kita akan menemukan angka 150 juta untuk value dari resiko tersebut. Kemudian ada juga namanya Monte Carlo Simulation, di mana simulasi ribuan skenario acak menggunakan distribusi probabilitas untuk menghasilkan distribusi kemungkinan berhasilnya. Yang kemudian, yang ketiga ada
value at risk, yaitu potensi kerugian maksimal dalam periode tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu, umumnya dipakai lembaga keuangan. Nah, kenapa? Biasanya kita akan bingung kapan kita menggunakan metode penilaian resiko kualitatif, kapan menggunakan resiko kuantitatif. Biasanya kalau untuk kuantitatif itu kita mempunyai data historis terkait data keuangannya. Jika kita tidak mempunyai data ini, maka akan sulit kita menghitung penilaian resiko kuantitatif. Jika tidak ada, ya lebih baik kita menggunakan penilaian resiko kualitatif saja. Ini adalah perbandingan antara penilaian resiko kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita butuh data, datanya itu deskriptif ataupun data ahli. Nah, sedangkan kalau kuantitatif itu dia harus numerik historis, jadi benar-benar tercatat. Oh, misalnya 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk kualitatif segi kompleksnya itu sedangkan kalau kuantitatif itu tinggi. Biayanya untuk dari kualitatif itu relatif murah, sedangkan kalau untuk kuantitatif itu relatif mahal karena mereka akan menganalisis data dari data numeriknya. Makanya biasanya akan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Hasilnya, dia biasanya kalau kualitatif dia hanya dikategorikan sedang, rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan kalau kuantitatif itu dia bisa berupa nominal, persentase, atau probabilitasnya. Kalau kualitatif kita menggunakan risk metric, FMEA, SWOT, sedangkan kalau untuk kuantitatif menggunakan MPV, Monte Carlo, ataupun VAR. Biasanya kualitatif itu cocok untuk mengidentifikasikan awal resiko operasional. Kalau untuk kuantitatif itu resiko keuangan yang sangat besar. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih semuanya.